Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Chandra Astri Pertiwi dari SD Negeri Karanganyar, Kecamatan Pagerbaran, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 A6 Pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan sosok seorang pendidikan Indonesia, bahwa beliau menjelaskan tentang dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa seorang pendidik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita tentu harus mengetahui, mengenali, dan memahami diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan didikan kita saat ini tidak hanya mendidik anak-anak untuk saat sekarang, tapi kelak ketika ia berada di masyarakat, dirinya dapat bermanfaat bagi orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang makna mendidik yang menyeluruh. Pendidikan dianggap sebagai sebuah tuntunan, yaitu kita sebagai seorang pendidik harus menuntun tumbuhnya murid nanti ketika saat ini maupun saat sudah dewasa dan bermanfaat di masyarakat. Kemudian, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita perlu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun kodrat zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama atau cara mewujudkannya dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan saja, tapi pendidikan juga perlu melatih kecerdasan budi pekerti. Salah satu contohnya dalam sekolah saya, melakukan kegiatan pengajian secara rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pengajian ini dilaksanakan bersama-sama di halaman sekolah dan dipimpin oleh salah seorang guru, dan siswa yang lain membawa Al-Quran dan membaca tahlil bersama-sama. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan.
perbedaan bakat, dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang. Yang pertama yaitu kita rutin melakukan kegiatan pramuka, salah satunya mengikuti jambore ranting. Nah, pada kegiatan jambore ranting, siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan bakat dan minatnya dan belajar untuk hidup lebih mandiri. Selain itu, ada kegiatan ekstrakurikuler drum band, jadi setiap siswa bisa mengasah kemampuan musiknya, bisa memainkan drum, kemudian pianika, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan MPLS siswa dilakukan dengan secara mandiri, kemudian untuk mengetahui bakat, minat, dan karakteristik masing-masing peserta didik di awal tahun pembelajaran. Tujuan pendidikan berikutnya yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan yaitu bersama-sama mengajarkan latihan pianika kepada siswa. Yang kedua, pada kegiatan pemilihan ketua kelas bisa dilakukan secara musyawarah. Siswa memilih sendiri ketua kelasnya. Kemudian kita juga dapat melakukan kegiatan membuat batik jumputan. Kegiatan ini bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jika kelas rendah masih didampingi oleh orang tua muridnya, untuk kelas tinggi bisa didampingi oleh guru. Pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman sekarang sudah perlu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sudah dilakukan di SD Negeri Karanganyar. Siswa kelas 4, 5, 6 sudah mulai diajarkan bagaimana cara mengetik menggunakan laptop. Dan pada saat kegiatan ANBK juga siswa sudah bisa mengikuti dengan baik. Kemampuan literasi siswa juga perlu selalu ditumbuhkan dengan melakukan budaya literasi. Budaya literasi ini dapat kita lakukan dengan membuat pojok baca di setiap ruang kelas, kemudian mengaktifkan perpustakaan, serta melakukan kegiatan literasi sebelum mulai pembelajaran. Dengan adanya kegiatan literasi ini, siswa akan mudah untuk memahami bacaan dan bisa menambah pengetahuan serta wawasan mereka. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di SD Negeri Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Calon guru penggerak angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.